pengadilannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, saya bilang. Sekali lagi, saya bilang sama Paula di awal, saya sudah bilang, karena saya juga tidak berusaha setia, saya tidak niat menjadi pengacaramu, tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik, karena di Indonesia ini no viral no justice. Itu sekali lagi saya bilang, jangan ya. Jadi dia ngerti. Bahkan saya bilang, kalau kau konferensi pers harus pengacaramu. Kalau kau butuh saya untuk pendamping gak apa-apa, tapi saya tidak mau jadi pengacaramu. Ya, klien saya kan ratusan kasus-kasus besar bisnis gitu ya. Tapi karena pengalaman saya sudah 38 tahun, 20 tahun dibimbing oleh orang asing, jadi logika hukum saya sangat tajam, dan kebetulan saya selebriti yang followernya banyak banget, termasuk politisi. Bahkan Presiden Prabowo itu adalah klien saya 25 tahun. Sama keluarganya semua klien saya. Sampai sekarang keluarganya masih klien saya. Jadi apapun yang saya omongin di Instagram itu akan didengar, dibaca oleh para petinggi hukum di negeri ini. Bang, tapi kenapa harus ngobrol di mahkamah? Ya, namanya tamu, ya namanya bisa aja tamu kan. Ya bisa aja pas lagi lihat tamunya lagi beres-beres duduk ngobrol, nggak apa-apa dong. Namanya tamu, tidur aja dikasih dan pintunya terbuka. Intinya begini, sekiranya benar pun ada perzinahan, sekiranya benar, tapi kan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, jangan pakai itu sebagai alasan, itu loh. Kalau nggak ada bukti, ya jangan dong, jangan bilang itu. Harusnya hakim pakai alasan, ada alasan lain, yaitu pertengkaran terus-menerus. Kan? Mungkin gara-gara itu mereka bertengkar, tapi alasannya bukan karena perzinahan. Pertengkaran terus-menerus itu adalah salah satu yang tepat dipakai oleh hakim dalam kasus Paula ini. Bang, kemarin sendiri soal menawarkan Paula menjadi asisten abang seperti apa? Itu hanya canda-canda saya. Tapi kalau Paula mau, ya kenapa enggak? Saya yakin saya bisa bayar lebih mahal dari apa yang dikasih uang belanja sama suaminya. Bang, soal banyak yang sekarang isu beredar terkait Paula, katanya ada sensitif mungkin soal HIV, katanya sebelum menikah sama Baim, itu gimana sih Bang, benar gak? Saya tidak pernah bicara itu dan nanti saya akan tanyakan. Bang, dari aspek Tapi tanya dulu, apakah setahu saya tidak ada itu dibicarakan di persidangan. Ya, Bang, jangan gitu loh, itu bahaya banget sama anak-anaknya. Bang, dari aspek hukum nih Bang, ini kan putusan dari pengadilan agama itu sempat beredar suratnya. Kalau putusan itu beredar nggak apa-apa, memang itu kan sidang terbuka untuk umum. Kalau putusan yang salah itu adalah jubirnya harusnya tidak boleh membuat kalimat sedetail begitu. Cukup dia katakan bahwa telah diputus cerai, putusannya belum final, masih ajukan banding. Dia tidak boleh membuat keterangan bahwa Paula itu adalah istri durhaka. Nggak boleh ngomong gitu, ya. Dan karena asosiasi orang berarti tidak seolah-olah perzinahan. Bang, tapi Paula punya bukti yang membantah itu nggak sih Bang? Udah cerita ke abang belum? Bukan yang wajib membuktikan ada zina bukan Paula, tapi pihak yang yaitu suaminya. Kan yang gugat kan suaminya, ya kan? Dia harus mengajukan bukti. Ini nggak ada, hanya ngobrol doang. Tapi kalau dari keterangan Paula sendiri ke abang mungkin cerita hubungan dengan temannya Baim ini seperti apa? Apa? Paula sendiri cerita nggak sih ke abang tentang hubungan dengan temannya Kak Baim ini mungkin teman-teman Itu aja? tamunya Baim juga, bukan tamunya dia, tamunya keluarga lah. Bukan karyawan, Bang. Bukan tamu dia pribadi, kecuali laki-laki tetangga atau dari tempat lain datang ke rumah saat suaminya tidak ada, itu baru salah. Ya kan? Kalau cowok itu nginap di kamar itu misalnya, terus datang tuan rumah, gimana kamarnya, bagus enggak? Ya masih wajar-wajar saja dong. Ya kan? Itu cowok itu nginap di situ adalah atas undangan dari Paula dan suaminya, kata Paula. Jadi bukan pendatang yang datang dari luar, bukan. Artinya masih keluarga? Saya nggak tahu, pokoknya ada hubungan pertemanan. Pokoknya itu adalah nginap di situ atas undangan dari Paula dan suaminya. Saya kurang apakah suaminya murni atau dia ngundang, tapi jelas itu adalah tamu keluarga. Tapi dalam persidangan sendiri sebenarnya poin zina itu Nggak ada. Buktinya maksudnya Bukti perzinahan ya, satu, harus ada saksi yang melihat persetubuhan. Itu satu ya. Kedua, harus ada atau misalnya pengakuan
ya, pengakuan dari si cewek atau si cowok. Ketiga, bisa juga sampai menimbulkan kehamilan. Tanpa ada bukti itu bukan perzinahan namanya. Ya? Sama ini berarti ikut membantu pengacaranya Paula atau Enggak. Saya dikatakan dengan suara saya itu kadang lebih menggelegar dari pembelaan di sidang. Udah itu aja. Karena atasannya hakim pun dengar. Ngerti nggak? Ya. Dan itu sudah ribuan kasus saya tolong begitu. 3 polisi yang ditembak di Lampung, ya kan nggak jadi tersangka, lama tentaranya. Sesudah gua viralkan langsung besoknya kasih telepon saya, WA saya. Siap bos, kita akan bereskan hari ini. Benar, sorenya langsung tersangka. Instagram saya lagi, karena apa? Instagram saya itu semua ring 1 istana juga follow. Karena saya, ya berbobot dan saya pengacaranya presiden juga secara pribadi dulu. Ya. Bang, artinya memang sudah ada komunikasi lanjut kah setelah Hanya per telepon dan chat-chatan itu aja. Belum sempat ketemu, saya baru datang dari Bali, baru hari ini saya mulai di Jakarta. sedikit dong?